pemimpin besar kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan insyaallah kita umatnya di zaman ini penuh dengan fitnah, penuh dengan tantangan, dan mudah-mudahan kita bisa melaluinya dengan aman, dengan iman, dan insyaallah dengan itu pula kita bersemangat untuk terus rutin menghadirkan Al-Quran dan hadis pada hati-hati kita, pada pikiran kita, dan pada langkah-langkah kita. Ikhwan fillah wa rahmatullah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang bagi yang baru pernah hadir di Rumah Quran Muslim, dan saya informasikan juga kepada Al-Akhi Ustaz Umar Mita bahwa Rumah Quran ini adalah wakaf yang baru kami terima gitu ya, atau baru diserah terimakan pada tahun 2019 kemarin. Ini salah satu wakaf dari Bapak Muslimin Nasution. Beliau adalah mantan Menteri Kehutanan era Pak Presiden B.J. Habibie, dan kebetulan diberikan mandatnya ke saya secara kepengurusan untuk menghadirkan Quran di dalamnya, intinya ditakmirkan untuk kegiatan dakwah dan sebagainya. Dan alhamdulillah dengan dukungan teman-teman, dan ini sebenarnya ada dua kelompok, dan pas banget kita menamakan kelompok Muhajirin wal Ansor gitu ya. Istilah kita, jadi ada dua alumni ada dua alumni kampus yang menjadi pensupport utama lah gitu. Walaupun teman-teman lain yang bukan dari alumni itu bukan berarti tidak bagian dari kami, dan tidak penting dan sangat penting bagi kita juga semua yang hadir di sini. Dan selama ini kegiatannya baru kita hadirkan kegiatan mingguan, kajian-kajian mingguan dan kajian-kajian bulanan. Dan ke depan insya Allah kita akan mulai, target kita bulan Maret atau maksimal Maret atau Februari bisa kita hadirkan ini menjadi rumah tahfiz, dan kita akan datangkan guru tahfiz khusus untuk menyelenggarakan kelas-kelas tahfiz untuk umum. Dan segmentasi kita memang titik beratnya memang untuk masyarakat perkotaan ya, yang kita udah gagas ya, secara visi, maksudnya teman-teman yang pulangnya nunggu ganjil genap segala macam ya bisa menghadirkan manfaat waktunya untuk bisa hadir di sini, untuk bisa mengelola rumah ini dan memanfaatkan ini menjadi lebih berkah lagi dengan Al-Quran. Walaupun pelajar juga salah satu segmentasi kita. Jadi sementara itu informasinya, dan kita bersyukur hari ini kehadiran Al-Akh Ustaz Umar Mita untuk bisa menyemangati kita, dan mudah-mudahan dengan doa antum pula kita bisa bersama-sama memakmurkan amanah yang sudah diberikan oleh Sohibul Bait untuk kita terus jadikan ini sebagai markas dakwah. Demikian dari saya, dan sekali lagi terima kasih kehadiran teman-teman semua, Bapak Ibu semua, Ikhwan Ahwat Muhawatillah, Ikhwan Muhawatillah. Mudah-mudahan keberkahan hadirnya antum pada hari ini buat tetap sebagai amal ibadah yang hanya Allah yang tahu balasannya. Demikian dari saya langsung serahkan sesi ini kepada Ustadz untuk memberikan tauji. Dan temanya tadi ditanya apa? Tadi kita kemarin bikin flyer, intinya menggagas sendiri bahwa bagian dari kajian antum yang selama ini menjadi tema utama, status prima hikmah bencana, ya salah satu hikmah bencana. Di bab tertentu ada kasus hikmah bencana menjadi salah satu yang sering aneh ulang-ulang kajian antum tuh di YouTube adalah ahlul musibah. Nah, itu ahlul musibah, bagian dari orang yang dijamin, salah satu yang menjadi mempermudah masuknya surga. Orang yang kena musibah masuk ke dalam surga. Demikian dari saya sebagai Sohibul Bait, Abi Darda, dan mudah-mudahan ini perkenalan yang selanjutnya. Sebelumnya saya juga udah minta foto bareng antum di Al-Falah gitu ya, empat tenar kan. Jadi itu yang menjadi kenang-kenangan yang luar biasa. Mudah-mudahan itu menjadi berkah kami semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat tafadhol Ustaz, saya persilakan. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ikhwan-ikhwan yang saya cintai karena Allah, para akhwat dan para ummahat
yang dicintai oleh suaminya masing-masing. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jauh lebih besar daripada setiap masalah dan setiap ujian yang kita kecap dan kita peroleh. Dan sesungguhnya Allah itu maha baik dan sempurna kebaikannya. Makanya salah satu bukti otentik bagaimana Allah itu maha baik, Allah terus memberikan kenikmatan kepada kita, tidak pernah ada henti dan tidak pernah ada kata cuti. Walaupun sering sekali kita membalas kenikmatan-kenikmatan itu dengan kemaksiatan. Ada orang yang diberikan kenikmatan pagi, siangnya sudah berbuat dosa. Ada orang yang diberikan kenikmatan sore, malamnya sudah berbuat maksiat. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan bagi Allah untuk menghentikan nikmatnya pada kehidupan kita. Udara segar masih kita nikmati, makanan lezat masih kita cicipi, air segar masih membasahi kerongkongan kita, walaupun kita ini tidak pandai membalas kenikmatan yang telah Ia berikan pada kehidupan kita. Dan itu merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan. Tidak ada yang paling beruntung kecuali adalah mereka yang telah memiliki Allah pada kehidupan. Makanya orang yang berharap kepada Allah tidak akan kecewa. Tapi orang yang berharap kepada manusia itu pasti kecewa. Karena sumber penyebab menetesnya air mata, penyesalan yang ada pada hati dan jiwa kita itu ketika kita berharap kepada manusia dan meninggalkan harapan kita kepada Allah. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur. Dan bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini akhirnya saya menginjakkan kaki di rumah Quran Al-Muslim. Al-Muslimun. Al-Muslim. Dan saya cukup kaget, ternyata yang datang sebagian adalah muka-muka lama yang pernah saya kenal. Karena saya tidak tahu sebelumnya, Masya Allah. Dan Allah mempertemukan di tempat yang jauh lebih baik daripada tempat sebelumnya. Kalau tempat-tempat sebelumnya itu selalu ruko dan ruko, sekarang ada peningkatan rumah Quran. Berarti itu menunjukkan kualitas pertemanan kita menuju kepada arah kebaikan. Aminnya semangat betul ya berarti menyadari. Jadi semoga Allah memberikan kebaikan. Dan saya tadi kagum bahwasanya di tengah kota ini kan di Cutnyadin ya, di mana? Matraman. Ternyata ada Ramat ya. Ternyata ada rumah Quran dan saya berharap rumah ini akan menjadi pencerah di antara berbagai macam kemaksiatan yang menggeliat di tengah kota, insya Allah. Nanti saya akan posting di IG story saya, insya Allah, supaya dikenal oleh banyak umat dan banyak yang akan mengambil istifadah di tempat ini. Dan tentunya kita kemarin juga banyak sekali yang mendapatkan musibah. Saya juga termasuk yang mendapatkan musibah tersebut. Yang megang mic ini juga mendapatkan musibah banjir. Tapi alhamdulillah saya tidak ikut-ikutan menghujat Gubernur DKI karena saya warga Bekasi. Tapi saya juga tidak menghujat Ridwan Kamil karena saya tahu pesan di balik satu musibah itu sibuk memberi arti dan bukan sibuk menghujat diri. Dan warga Bekasi itu memang warga yang banyak bersabar pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ikut-ikutan menghujat gubernurnya. Dan alhamdulillah memang kemarin banjirnya luar biasa, ada yang sampai lutut, sampai pinggul. Bahkan saya ke Villa Nusa Indah itu saya tanya, ini banjirnya sampai mana Pak? Sampai mata kaki Ustaz. Tapi di lantai 2. Nah, itu berarti lantai 1-nya tenggelam. Tapi alhamdulillah saya ketemu dengan Pak Ersan dan Masya Allah banyak orang yang ridho. Dan di balik setiap musibah itu selalu kita melihat terpancarnya kesolehan dari orang-orang yang tidak bisa berdusta kalau musibah. Kalau sedang lapang itu kita bisa pakai topeng, tapi kalau kita lagi musibah itu tidak lagi bisa pakai topeng. Maka topeng yang asli adalah karakter kita yang sejatinya ketika kita mendapatkan musibah. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan tentang salah satu rumpun materi setelah tahun kita tidak pulang-pulang. Dan kita akan bahas salah satu di antara rumpun dari tema tersebut. Kiranya materi ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, karena
nasihat itu yang paling baik adalah nasihat untuk diri kita sendiri. Kalau kiranya nasihat ini bermanfaat untuk yang lainnya, maka kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang membolak-balikan hati kita semuanya. Kita pada kesempatan hari ini akan bicara tentang salah satu penyakit umum dan general mengenai kepada setiap orang. Penyakit epidemik, Pak, dan ini bukan penyakit eksklusif, tetapi penyakit epidemik yang sifatnya itu bisa mewabah kepada setiap manusia. Dan penyakit ini harus kita gali dan harus kemudian kita mengerti. Karena saya khawatir bahwasanya penyakit ini ketika bersifat umum, epidemiknya luar biasa. Saya khawatir bahwasanya banyak di antara kita merasa tidak terkena penyakit ini, padahal kita terkena penyakit ini. Dan itu yang kita khawatirkan. Penyakit ini tidak memandang jenggot dan tidak jenggot. Penyakit ini tidak memandang cingkrang dan tidak cingkrang. Penyakit ini tidak memandang orang yang hadir di majelis ilmu ataupun yang tidak pernah datang ke majelis ilmu. Dan penyakit ini harus kita pahami, supaya kemudian kita mampu untuk menjaga kesehatan dan kewarasan iman kita kalau kita mengerti tentang penyakit ini. Orang yang biasanya sehat itu bukan hanya rajin olahraga, tapi orang yang sebenarnya sehat itu adalah orang yang rajin untuk mendiagnosa dirinya apakah ada penyakit-penyakit yang tumbuh di dalam dirinya ataukah tidak. Makanya orang yang sering general check up itu biasanya dapat mengetahui penyakit-penyakit yang dia miliki. Dan akhirnya kalau dia mendapati ada penyakit yang mulai menjangkiti dirinya, sebelum sampai pada stadium lanjut, penyakit itu mungkin masih bisa untuk diobati dengan izin Allah. Tapi penyakit yang bahaya itu adalah penyakit yang sering kita tidak diagnosa dan sering tidak kita rasakan. Tahu-tahu kita mendapatkan penyakit itu sudah stadium lanjut dan akhirnya berakibat kepada sesuatu yang fatal. Dan ternyata ada penyakit yang sama dengan penyakit fisik yang sangat berbahaya. Penyakit ini beda dengan penyakit zina, karena orang kalau berzina itu langsung tahu bahwasanya zinanya itu menimbulkan penyesalan. Penyakit ini beda dengan penyakit kalau kita minum khamr. Kalau orang minum khamr itu pertama kali pasti menyesal kalau minum alkohol. Penyakit ini berbeda dengan penyakit membunuh orang mukmin. Karena orang kalau membunuh orang mukmin pertama kali pasti dia menyesal. Tapi penyakit ini lembut, selain dia itu umum dan general kepada setiap orang, epidemiknya luar biasa. Nah, penyakit ini termasuk penyakit yang sudah diwanti-wanti oleh para ulama terdahulu. Dan kita adalah objek dari nasihat para ulama dulu, tidak terkecuali adalah saya. Apa sih Ustaz penyakit yang kita ingin bahas? Penyakit yang kita ingin bahas itu adalah penyakit yang bisa mengenai Ustaz dan tidak Ustaz, bisa mengenai orang yang ngaji dan tidak ngaji. Dan penyakit itu adalah penyakit cinta berlebihan kepada dunia. Dan ini akan kemudian kita bahas supaya kita paham. Cinta dunia itu ternyata sering kita dengarkan di banyak sekali nasihat, di banyak sekali kajian. Tapi kadang-kadang juga kita belum paham secara fakta, karena kadang-kadang kita masih bingung mentransfer antara narasi yang kita dapatkan, wahyu yang kita peroleh dengan bagaimana kehidupan kita nyata sehari-hari. Banyak di antara kita sering merasa bahwasanya diri kita ini tidak terkena penyakit ini. Padahal indikator orang disebut cinta dunia saja dia belum tahu. Dan itulah yang menjadi sebuah keprihatinan untuk saya sendiri, untuk diri saya sendiri, dan mungkin menjadi keprihatinan untuk kita di dalam diri kita. Kalau kemudian ada penyakit berbahaya yang bisa menyebabkan sakitnya dan matinya keimanan kita, tapi kita tidak memahami tentang penyakit ini. Dan kita pada kesempatan ini akan mencoba untuk menjelaskan, kapan sih orang itu disebut sebagai orang yang cinta dunia dan menjadi budaknya dunia secara fix dan confirm. Karena kata budak dunia sering disebutkan oleh para khatib di atas mimbar khutbahnya. Kata cinta dunia itu sering disebutkan Ustadz kalau sudah duduk membuka kitabnya. Tapi kadang-kadang kan kita bingung, kriteria orang itu disebut sebagai cinta dunia dan budaknya dunia itu apa. Dan kita ini kadang-kadang bingung. Dan kalau kita tidak mengerti apa sebab-sebab yang bisa menjadikan kita secara fix dan confirm sebagai budaknya dunia, kalau kita tidak paham, lah gimana kita akan mencoba untuk mengawasi dan mendeteksi diri kita supaya tidak terkena penyakit ini. Kalau kriteria disebut cinta dunia saja kita tidak paham. Makanya kita akan membahas
Ternyata para ulama itu menyebutkan ada 5 tanda di antara banyak tanda yang apabila ana dan antum, ustadz dan tidak ustadz, guru atau tidak guru, dia terkena 5 perkara ini pada kehidupan dia ketika dia mengarungi kehidupan di dunia, maka dipastikan dia fix dan confirm disebut sebagai budaknya dunia. Sya'am abak, mau nerima atau tidak mau nerima, mau ustadz atau tidak mau ustadz, dan dia akan disebut sebagai budaknya dunia di hadapan Allah. Tapi sebelum kita membahas itu, tentunya kita akan membahas dulu efek dan impact dari penyakit ini apa sih? Kok sampai kemudian Rasulullah menyampaikan banyak sekali nasihat tentang masalah ini. Dan sampai kita mendapati orang-orang soleh terdahulu pun sering sekali dan berulang-ulang menyampaikan tentang pendapat ini. Dan kita ingin membahas secara realita yang kita kaitkan dengan hadis, apa sih yang kita akan dapatkan kalau kemudian diri kita itu tersetrum dan terjangkiti dengan virus yang bernama dunia dan akhirnya menyebabkan gandrungnya kita kepada dunia secara berlebihan. Yang pertama, saya ambilkan yang pokok-pokok aja. Saya ambilkan 3 saja supaya mewakili di antara banyak efek dan banyak impact orang itu jatuh cinta kepada dunia secara berlebihan. Yang pertama, karena sesungguhnya pangkal dari semua kerusakan yang terjadi pada kehidupan manusia itu selalu ada kaitannya dengan masalah duit. Wanita itu membuka kancing bajunya sampai dia dizinai sama laki-laki pun kalau dikaitkan ya ujung-ujungnya duit. Ada abang dan adik bertengkar hebat setelah meninggalnya ibunya, walaupun belum kering itu kuburan ibunya itu, selalu benang merahnya itu ya duit lagi. Sampai akhirnya tersebarnya banyak fitnah dan banyak orang salah memahami agama itu ya karena banyak orang yang mereka itu menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dirubah yang hak menjadi batil, yang batil itu menjadi hak. Pasti ujung-ujungnya itu adalah duit. Makanya kemudian ada satu riwayat, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Semua kerusakan itu selalu ada kaitannya dengan dunia. Jadi ra'su kulli khati'atin itu hubbud dunya. Pangkal dari semua kerusakan itu pasti ada kaitannya dengan masalah uang. Makanya sampai kita dapati ada seseorang yang dulunya istiqomah dalam kebaikan, kemudian hari ini murtad, itu juga pasti ada kaitannya dengan duit. Bahkan kita jumpai di antara sahabat-sahabat yang tidak mau untuk hijrah ke kota Mekah, ke kota Madinah, yang dipotret oleh Allah sampai menjadi sebab turunnya surat An-Nisa 97 ketika mereka tidak mau hijrah dan akhirnya masuk ke barisan musyrikun, ikut memerangi Rasulullah yang saat itu berangkat dari Madinah. Mereka memperlihatkan kesyirikan tetapi menyembunyikan iman, dan ketika mereka mati di barisan orang-orang musyrik padahal mereka itu muslim yang sudah beriman kepada Rasul tapi tidak mau hijrah, itu pun dipotret oleh Allah pada surat An-Nisa 97 sampai ayat yang ke-100. Itu ujung-ujungnya juga pasti duit. Karena semua kerusakan itu selalu ujungnya kepada pangkalnya itu adalah kepada dari urusan duit. Akhirnya menjalar kepada kekuasaan, syahwat dan lain sebagainya. Makanya ketika dia merupakan pangkal dari semua kerusakan, berarti ini penyakit yang berbahaya betul. Penyakit pembunuh keimanan pertama itu ini. Sebagaimana sering kita mendengar penyakit pembunuh Indonesia itu yang pertama kalau tidak salah gula atau kanker. Itu dia menjadi mesin pembunuh dari penyakit yang diderita oleh kebanyakan masyarakat Indonesia. Maka kemudian para ulama salaf itu mengatakan penyakit paling membunuh keimanan itu hubbud dunya, yaitu cinta secara berlebihan dalam urusan dunia sampai menjadikan dia menggadaikan seluruh apa yang mereka mengerti, digadaikan supaya mendapatkan secuil dari kenikmatan dunia. Makanya sampai Rasulullah SAW menyampaikan ada orang yang murtad di akhir zaman itu sifatnya itu kayak banjir bandang. Jadi orang-orang murtad di akhir zaman itu banyak betul. Dan Rasulullah menyebutkan di akhir hadisnya, apa sih penyebab orang itu berbondong-bondong untuk murtad waktu paginya masih beriman, lalu sorenya sudah berbondong-bondong untuk keluar dari agama Islam. Nabi pun mengatakan ya bi'adinahu bi'aradim minad dunya, karena dia menjual kehormatan agamanya untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Nah, itu di situ. Ini bisa merambah kepada siapapun. Yang kedua,
efek dan impact dari cinta kepada dunia itu yang kedua adalah, yaitu Allah itu akan mencabut kecukupan pada diri kita kalau seseorang itu secara sadar dan tidak sadar sudah terkena cinta kepada dunia. Karena ada hadis dalam riwayat Baihaqi yang sering kita dengarkan, man kanat hamuhud dunya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Orang kalau sudah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, sampai yang dipikir dunia terus, maka hukuman pertama yang Allah akan berikan kepada orang yang telah menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya itu apa? Yang pertama, ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan menjadikan kacamata kefakiran itu tepat di pelupuk matanya. Artinya, orang kalau sudah menjadikan dunia itu dia menjadi obsesi besarnya, justru Allah itu akan memberikan kepadanya rasa tidak puas dalam setiap apa yang dia peroleh. Ingat ikhwan dan ikhwati dan diri saya, Allah itu pencemburu. Makanya Allah mensifati dirinya dengan kata ghayur, pencemburu. Dan Allah itu pencemburu kalau ada seseorang itu telah menduakan Allah pada hatinya. Laki-laki kalau jatuh cintanya kepada wanita kok berlebihan, biasanya wanita itu akan menyiksa laki-laki tersebut. Karena apa? Itu hukuman Allah. Karena dia telah berani untuk mendatangkan perempuan itu menjadi tandingan bagi Allah. Berapa banyak laki-laki frustasi, depresi gara-gara seorang perempuan, padahal perempuan itu mengecewakan dia. Dan akhirnya dijadikan laki-laki itu hilang qawamnya terus untuk ngikutin perempuan itu. Kenapa? Karena dia telah menduakan Allah dengan perempuan itu. Sebagaimana sebaliknya. Sebagaimana itu pula kalau ada seorang manusia ketika dia telah jatuh cinta kepada dunia dan menduakan Allah dengan dunia, Allah akan jadikan dunia itu menyiksa dia. Dan cara dunia itu menyiksa kita beda dengan api neraka ketika menyiksa penduduknya. Tapi dijadikan dunia itu kalau sudah menjadi tandingan bagi Allah, dijadikan dunia itu tidak pernah cukup dengan apa yang kita peroleh. Dan Allah itu mencerai-beraikan semua urusan kehidupan kita. Makanya kita dapatin ya, cukup itu miliknya Allah, ikhwan. Berapa banyak orang yang mendapatkan 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar. Tidak pernah ada kata cukup dia. Dan orang kalau sudah menggenggam harta itu terlalu banyak, konsep bahagianya itu jadi rumit. Kalau tidak ke Eropa nggak akan puas dia. Mungkin kayak gitu. Kalau yang lainnya itu kadang-kadang harta itu ketika sedikit, kadang-kadang konsep bahagianya itu kan sederhana ya. Orang kalau hartanya tidak terlalu banyak itu konsepnya sederhana. Makan padang rendang satu sama udangnya sudah senang banget. Tapi bagi orang yang kadang-kadang genggam harta itu terlalu banyak itu malah bingung. Makan siapa hari ini tuh? Dia bingung dia. Jadi lebih rumit dan kecukupan itu pasti akan dicabut oleh Allah. Karena kecukupan tidak pernah Allah bersamakan kepada orang yang telah menduakan Allah di dalam harta. Makanya berapa banyak orang yang kemudian mereka diberikan kelapangan harta, tapi setiap bangun yang dipikirkan duit dan tidak dia tidur kecuali yang dipikirkan duit. Dan orang ketika yang dipikirkan duit semakin lama bukan semakin lapang tetapi semakin frustasi. Karena sifatnya dunia itu bukan memuaskan. Sifatnya dunia itu mengecewakan. Maaf ya kawan, kadang-kadang kita dapati ada orang 40 juta. Tidak cukup dia. Allah bolak-balikkan apa yang ada di sekitarnya itu untuk tidak pernah merasa senang dengan apa yang dia beri walaupun gajinya 40 juta. Tapi maaf, kadang-kadang kita jumpai ada orang gajinya cuma 3 juta, tapi dalam kondisi lapang hidupnya. Dan diberikan oleh Allah kecukupan yang tidak Allah berikan kecukupan itu kepada orang yang 40 juta. Kita ini lupa surat At-Tolak. Padahal surat At-Tolak itu sudah dikomentari oleh para ulama. Surat At-Tolak ada satu ayat yang mana kalau setiap orang mukmin memegang ayat itu sudah cukup dia. Apa itu? Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Itu kata para ulama salaf itu. Kalau setiap orang berpegang dengan satu ayat ini itu sebenarnya sudah cukup. Orang yang bertawakal kepada Allah itu pasti dicukupi oleh Allah. Di situ ada kata fahuwa hasbuh. Fahuwa isim dhamir, hasbuh itu adalah isim masdar, hu-nya itu dhamir yang aidun ila Allah. Ada dhamir kata ganti yang kembalinya kepada Allah. Allah menyampaikan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Berarti kecukupan itu miliknya Allah. Ada orang gaji 3 juta, tapi istrinya dijadikan dan dibolak-balikkan hatinya oleh Allah. Cukup.
pinter-pinter aja ngaturnya. Dan itu mudah bagi Allah. Akhirnya kemudian sang suami ketika gajinya 3 juta, dia ngomong sama anaknya, "Nak, Abi gajinya bulan ini cuma 3 juta. Nggak usah minta mainan macam-macam ya." "Ya, Bi. Nanti kalau ngeliat toko mainan, ngeliat aja ya." "Ya, Bi. Ngeliat aja ya, Bi." "Ya, ngeliat aja." Ya betul. Akhirnya ketika ngejak jalan-jalan, anaknya melihat toko mainan. "Ngeliat aja ya, Bi. Ngeliat aja." Sudah, ayo lanjutkan perjalanan. Ayo, lanjut ya. Tapi kadang-kadang ada yang 40 juta, tapi kemudian dia istrinya ngomel terhadap apa yang diberikan, ataupun anaknya, kalau melewati toko mainan, maka karena dia tidak bertawakal kepada Allah dan menjadikan dunia itu obsesi terbesar pada hidupnya, kalau melewati toko mainan, anaknya kalau nggak dibelikan itu, nggak mau jalan, gulung-gulung gitu, mungkin masuk selokan itu anaknya. Dan itu mudah bagi Allah. Makanya yang kemudian kita hilang pada konsep kita hari ini itu apa? Konsep keimanan itu berbenturan dengan konsep materialistik. Konsep materialistik itu selalu menstandarkan kepada hitung kalkulasi dan logis dan logika hitungan kita. Orang mengatakan di Jakarta itu 10 juta. Belum tentu, ada banyak orang di Jakarta cuma 2 juta cukup. Dan itu kemudian akhirnya Allah timpakan. Orang kalau sudah mikir dunia, maka Allah cabut kecukupan ketika kemudian dia sudah terlalu cinta kepada dunia dan gandrung sama dunia. Itu yang kedua. Ngejar cukup itu susah, dan ngejar cukup itu levelnya adalah menaikkan keimanan kita kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Makanya orang, kenapa korupsi sampai puluhan miliar? Kok nggak cukup? Ada orang sudah punya apa saja tapi merasa kurang. Karena dicabut rasa cukupnya oleh Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang singkatnya, yaitu kalau orang sudah gandrung sama dunia secara berlebihan, setelah Allah memberikan kepadanya pangkal dari semua kerusakan, Allah memberikan mencabut rasa kecukupan pada hatinya, lalu diberikan oleh Allah itu hamun, kesedihan yang tidak ada putusnya. Sedih terus, karena apa? Hidupnya akan membandingkan dengan hidup teman-temannya dan circle-nya yang lebih mapan daripada dirinya. Muhibbud dunya lan fakku anzalas. Pecinta dunia itu tidak pernah lepas dari 3 perkara yang disebutkan, salah satunya hamun lazimun. Dia itu gelisah terus karena cara pandangnya itu sesuai dengan apa yang dilihat dari apa yang dimiliki oleh temannya. Terus kegelisahan itu akan terus mengiringi sama orang yang jatuh cinta secara berlebihan kepada dunia. Nah, setelah kita mengetahui impact terdekat ketika orang itu jatuh cinta kepada dunia dan menjadi budaknya dunia, sekarang pertanyaan kita, kapan seseorang itu secara fix dan confirm kalau dia itu menjadi hambanya dunia? Nah, jadi ternyata kemudian disebut dengan kata abdud dinar wa abdud darahim. Hambanya dinar dan hambanya dirham itu ada spesifikasinya, ada karakternya, ada sifat indikatornya. Yang mana sifat itu ada 5. Dan maaf ya, cinta sama dunia itu bukan fasilitas, tapi cinta sama dunia itu mentalitas. Paham? Ini yang kata Syekh Utsaimin. Apa sih artinya, Ustaz? Cinta sama dunia itu bukan fasilitas. Artinya ada orang yang kadang-kadang dia punya barang-barang yang mahal, tapi dia nggak cinta dunia. Bisa jadi rumahnya apartemen, tapi belum tentu cinta dunia. Tapi bisa jadi ada orang yang hidupnya di bawah kolong jembatan, dia punya motor, tidak punya sepeda, tapi bisa jadi hatinya itu cinta sama dunia. Kenapa? Cinta dunia itu bukan ngomongin tentang orang kaya dan orang miskin, tapi membicarakan tentang mentalitas ketika memandang dunia. Ini kesalahannya banyak orang kalau tidak mengembalikan dengan ilmu kan gitu. Orang kalau hidupnya kaya itu pasti cinta dunia. Salah ini. Tidak ada definisi itu. Berarti kalau ada orang yang kaya itu cinta dunia, berarti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu cinta dunia. Padahal mereka bukan pada kategori sahabat cinta dunia. Mereka terjaga keimanannya. Makanya keluarlah kata-kata kesimpulan para ulama. Cinta dunia atau hubbud dunia itu bukan masalah fasilitas, tapi mentalitas. Ada orang punya mobil mahal, tapi bisa jadi dia tidak jatuh cinta kepada dunia. Ada orang cuma pakai motor, tapi bisa jadi yang dipikirkan itu dunia setiap waktunya sampai dia sah
dan secara konfirm dikatakan sebagai budak dunia. Nah, itu yang kita harus paham. Jadi cinta dunia itu adalah masalah mentalitas, bukan fasilitas. Nah, sifatnya itu ada 5. Kapan itu seseorang itu kemudian secara sah dan meyakinkan disebut sebagai budaknya dunia? Maka ada 5 perkara. Yang pertama, yaitu adalah orang yang dikategorikan ketika dia melakukan satu perkara ibadah, diniatkan perkara ibadah itu diniatkan untuk dunia. Sehingga ketika dia melakukan amalan kesalihan, amalan kebaikan, amalan ibadah, yang harusnya setiap amalan ketaatan itu diniatkan untuk membangun akhirat yang lebih baik. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta dunia, amalan akhirat pun dia niatkan bukan untuk membangun rumahnya di surga, tetapi amalan-amalan solih dan ketaatan yang dia lakukan dimaksudkan dan diorientasikan untuk membangun dunia yang dia itu pengen lapang ketika melewati kehidupan dunianya. Maaf ya, kalau urusan ubah kita pakai untuk mencari dunia, kan memang boleh. Antum jualan madu, antum jualan jeruk, antum jualan handphone, itu urusan mubah. Memang kita diperbolehkan untuk mencari dunia di situ. Dan itu tidak disebut sebagai budak dunia. Tapi orang kalau disebut budak dunia itu apa? Orang itu bukan menjadikan perkara mubah untuk mendapatkan rezeki, yaitu wabtaghu min fadlillah. Tapi orang itu menjadikan urusan-urusan ibadah yang mana disyariatkan ibadah itu untuk membangun akhirat yang lebih baik, tapi justru sadar atau tidak sadar dia niatkan bahwasanya ketika dia itu beribadah yang harusnya untuk membangun akhirat yang lebih baik, dia niatkan untuk membangun dunia dia. Sholatnya dipakai bagaimana usaha dan proyeknya berhasil. Sedekahnya supaya kekayaan yang dia dapatkan bertambah-tambah dengan kekayaan itu. Saya ini agak kurang sreg ya kalau ada orang yang mengatakan sedekah itu menjadikan dirimu kaya. Dalilnya tuh nggak ada. Maaf, dalilnya itu nggak ada. Orang yang sedekah diberikan rezeki lebih dan lapang, betul. Nah, itu saya setuju. Karena memang masalah dunia dan rezeki itu kan beda kan? Dunia dan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Rezeki itu lebih luas daripada angka deret yang kita sering maknai dari kata dunia. Itu beda. Ya. Kita sedekah, tiba-tiba anak kita yang asalnya mau membantah kita, tiba-tiba dengan sedekah tawasul kita, anak kita menjadi taat dan menjaga kemarahannya kepada bapaknya disebabkan bapaknya rajin sedekah. Itu kan rezeki. Itu rezeki. Karena beda dunia dengan rezeki. Allah itu mencela dunia, tapi Allah tidak pernah mencela rezeki. Pernah antum dapatin Allah mencela rezeki? Tidak ada, ikhwan. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat At-Tolak, Allah itu mensifati surga itu rezeki. Allah itu mensifati surga itu dengan kata rezeki. Nabi itu tidak pernah minta dunia, tapi Nabi itu selalu minta rezeki setiap pagi. Habis sholat subuh, tidak ada satu dzikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Loh, Nabi itu sampai minta. Padahal para Nabi itu terkenal dengan rasa kecukupan besar yang dimiliki mereka. Kalau sampai ada Nabi kok minta nambah, itu berarti urusannya besar. Contoh, kayak Nabi Musa mengatakan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kok ada Nabi sampai minta nambah, padahal mereka adalah pribadi yang qanaah kepada Rabbnya. Itu berarti urusan yang diminta nambah itu urusan besar. Kok Nabi sampai mengatakan, saya minta ya Allah rezeki. Itu berarti kita butuh rezeki. Nabi itu tidak pernah minta dunia, tapi Nabi itu minta rezeki. Dan yang saya tahu, sedekah itu bukan untuk dunia. Sedekah itu untuk rezeki. Saya khawatir ya, kalau semuanya dikaitkan ibadah itu selalu dengan kata kaya. Kaya itu angka deret. Kaya itu sama dengan gaji yang besar, dengan angka deretnya. Padahal kemudian kita paham, Allah itu tidak pernah membagi dunia kepada manusia itu berdasarkan ibadah. Kalau Allah itu membagi dunia berdasarkan ibadah, loh, sahabat itu tidak ada yang miskin. Karena mereka itu luar biasa dalam ibadah. Tapi kalau kita melihat catatan sirah di dalam Rahikul Mahtum salah satunya disebutkan itu mu'dhamus sahabati fuqara'un. Sebagian besar para sahabat itu fuqara.
Padahal ahli ibadah di antara manusia setelah Rasulullah, siapa ahli ibadahnya? Para sahabat Nabi. Tapi kenapa mereka itu fakir? Allah itu fakirkan karena hikmah. Sebagaimana Allah lapangkan itu juga karena hikmah. Yang lapang belum tentu lebih mulia, yang miskin belum tentu lebih hina. Tapi Allah itu tidak pernah membagi dunia itu berdasarkan ibadah. Kalau Allah membagikan dunia berdasarkan ibadah, orang kafir itu hidupnya di bawah jembatan. Tidak ada yang mereka hidup di apartemen mewah. Tapi kenapa banyak orang kafir itu mereka memiliki fasilitas dunia yang lebih banyak daripada kita? Karena Allah itu bagi dunia itu bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir yang ditentukan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan khawatirnya kita itu, ternyata paham materialistik itu membentur-bentur keimanan kita yang sudah kita pasang di kepala dan relung hati itu dibentur, dibuka, mencoba dimaling sama paham materialistik. Sampai akhirnya orang itu apa? Meniatkan ibadah itu sekarang untuk urusan duniawi. Itu namanya materialistik dalam ibadah. Itu namanya ibadah cita rasa dunia. Makanya ini persoalan berat, betul. Persoalan berat itu memastikan ibadah kita itu karena Allah. Makanya sampai kita dapati Abdurrahman bin Auf, mungkin saya pernah nyampaikan ke antum dulu. Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma, kok kurmanya gede, sepeninggal Rasulullah, itu Abdurrahman bin Auf itu nangis. Kalau ditanya sama para sahabat yang melihat tangisan Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggal dunia, kekayaannya Pak, kalau tidak salah, satu istri itu 40.000 dinar. Padahal istrinya 4, belum anak-anaknya. Itu kekayaannya seorang Abdurrahman bin Auf. Maka ketika beliau itu kalau makan kurma itu, kurmanya gede gitu, nangis. Lalu ditanya, mayukika, yang menjadikan kamu nangis itu apa sih Abdurrahman bin Auf? 1, kurma yang kita makan lebih enak daripada kurmanya Rasul. Ini saya contohkan duku karena tidak ada kurmanya ya. Yang kedua, kenapa engkau kemudian menangis? Yang kedua, kata Abdurrahman bin Auf, karena saya khawatir, jangan-jangan ibadah saya itu diganti oleh Allah dengan apa yang saya peroleh di dunia. Dan tidak ada lagi sisanya untuk balasan saya dalam kehidupan di akhirat saya. Karena jangan-jangan ibadah saya itu hanya untuk dunia. Padahal ada hadis yang sangat terkenal yang kita hafalkan juga. Innama a'malu, segala amal itu kan tergantung niatnya. Orang kalau niatnya beribadah untuk dunia, dikasih dunia sama Allah. Tapi ketika sudah dikasih dunia sama Allah, sudah tidak ada lagi balasan di akhirat. Kenapa? Allah itu memperlakukan kita sesuai dengan niat yang kita tanam pada hati kita. Makanya Masya Allah ya, Abdullah bin Mubarak itu tabi'in Pak. Tabi'in itu ada 3 kelompok. Kibarut tabi'in, wusta, sughra. Tabi'in itu ada 3 kelompok. Kelompok ulama-ulama besarnya, ulama tengahan, dan ulama-ulama yang tidak sebesar ulama yang pertama. Abdullah bin Mubarak itu ulama besarnya kalangan para tabi'in. Bahkan dikatakan salah satu tabi'in terbaik setelah Uwais Al-Qarni itu salah satunya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu kerjaannya ngumpul dengan para sahabat. Karena kecintaan beliau kepada Nabi, tapi beliau tidak ketemu dengan Rasulullah. Kesenangannya Abdullah bin Mubarak itu apa? Datang ke majelisnya sahabat ini, datang ke majelis sahabat ini, datang ke majelis sahabat ini. Terus dia itu ingin memperbanyak referensi untuk dia kenal dari para sahabat Nabi. Karena tidak ketemu Rasul. Saking dia itu, linknya itu para sahabat, circle-nya itu para sahabat. Dia Abdullah bin Mubarak itu pernah ditanya, wahai Abdullah bin Mubarak, kamu sering menjumpai para sahabat kalau membaca Quran? Iya. Ditanya lagi, sahabat-sahabat Nabi yang pernah kamu temui, kalau membaca Al-Quran itu apa surat dan apa ayat yang paling banyak membuat mereka nangis? Abdullah bin Mubarak lalu menjawab, surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis itu surat Hud. Dan surat itu terbukti sukses menjadikan Nabi beruban rambutnya. Karena beratnya beban pada surat Hud. Dan para sahabat pun merasakan berat surat Hud. Ditanya lagi, di antara surat Hud itu, yang paling banyak membuat para sahabat itu kalau melewati ayat itu nangis sesenggukan itu ayat yang mana? Abdullah bin Mubarak menjawab, ayat 15 dan 16 surat Hud.
Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Itu kan ayat sering kita dengar. Maka kemudian Allah mengatakan, orang kalau dalam kehidupan dunia yang dicari dia itu hanyalah dunia, kami akan berikan dunia kepada mereka, la yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Tidak dikurangi sama Allah. Ada orang kok sholatnya untuk dunia, dikasih dunia karena niatnya untuk dunia. La yubkhasun, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri, ayat ini menyambung kepada ayat berikutnya. Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi orang semacam itu setelah kami memberikan balasan untuk dunia sebagaimana niat yang mereka miliki ketika mereka melakukan sesuatu, tapi tepat ketika mereka di akhirat itu tidak mendapatkan apapun kecuali neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batil atas apa yang mereka usahakan. Masya Allah. Hilang, habis. Jadi kalau orang sudah niatnya untuk duniawi itu, dikasih sama Allah. Tapi dalam kehidupan di akhiratnya sudah tidak ada bekasnya. Kenapa? Ya sudah habis untuk urusan apa yang dia niatkan. Bisa jadi ada orang sedekah, nanti dia ngeliatin timbangannya, mana sedekah saya. Dijawab sama Allah, lo sedekah kamu kan supaya dagangan kamu laku. Sudah aku jadikan laku kan dagangan kamu. Ada orang taklim hanya untuk numpuk-numpuk kekayaan dakwahnya. Lo saya ini taklim tiap hari, mana pahala taklim saya? Lo niat kamu itu kan hanya untuk menumpuk-numpuk kekayaan dan sudah kamu dapatkan kekayaan itu kan. Niat yang menjadikan kamu berdakwah itu kan itu. Bisa jadi ada orang yang kemudian ketika dia melaksanakan tahajud hampir tiap malam dan sholat duha, dia berkata ketika melihat timbangannya, loh mizan saya kok nggak ada sholat duhanya dan tidak ada tahajudnya ya Allah? Dijawab sama Allah, loh bukannya kamu tahajud, sholat duha itu niatnya supaya kamu mendapatkan uang, supaya uangnya tambah banyak. Sudah aku jadikan ketika di dunia kamu itu uangnya banyak, emang kamu lupa kalau uang kamu banyak setelah kamu duha dan sholat tahajud? Dan akhirnya tidak ada balasan tersisa, kecuali akhirnya mendapatkan api neraka ketika membalas dari apa yang telah dia lakukan, sudah disempurnakan balasannya oleh Allah di dunia. Nah, itu yang menjadikan akhirnya manusia itu memahami. Kriteria pertama orang itu fix dan confirm itu jatuh cinta sama dunia, kalau dia meniatkan apa yang dia kerjakan. Sampai urusan ibadah pun dia niatkan untuk duniawi. Maka yang tadi kan saya mengatakan ini kan nasihat besar untuk saya sendiri sebenarnya. Cinta dunia itu penyakit yang sifatnya umum. Epidemiknya itu menyebar kepada setiap orang. Jenggot tidak berjenggot, cingkrang tidak cingkrang, guru nggak guru, ustaz nggak ustaz, semuanya terkena penyakit itu. Dan kita khawatir penyakit itu pun akan mengenai kepada kita. Makanya yang kita harus perhatikan itu apa? Memastikan orang apabila dia tidak terkena kepada kecintaan kepada duniawi itu apa? Yaitu adalah niat yang dia lakukan itu adalah semata-mata karena Allah. Maaf ya Bapak dan Ibu, kalau niat kita sudah karena Allah, akhirat, dunia kita pasti diperbaiki sama Allah. Karena akhirat aja sudah diperbaiki, apalagi urusan dunia. Hanya membenarkan aja niatnya itu. Dan disitulah kita akan mendapatkan sifat akhirat itu kita peroleh kalau sudah kita kaitkan semua kembali kepada urusan akhirat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu mengatakan, kapan seseorang itu fix dan confirm dia disebut sebagai hambanya dunia? Dalam satu riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad disebutkan, dia itu asadun fin nahar, jussatun fil lail. Sifat yang kedua orang itu disebut sebagai cinta dunia itu kalau dia itu kelihatan memiliki satu sifat yang menggabungkan dua hal sekaligus. Dia singa di waktu siang tetapi mayit bangkit di waktu malam. Kalau siang, singa dalam satu riwayat. Dalam riwayat yang lain itu keledai yang banyak makannya kalau siang. Tapi sebagian riwayat mengatakan asadun.
Dia itu singa, semangat gitu. Tiap mendengar sesuatu, datang. Tiap mendengar ada kesempatan, datang. Dari timur dia lompat ke barat, dari selatan lompat ke utara. Tidak apa-apa, itu sebenarnya bagus kalau berdiri sendiri. Tapi ada sifat yang berikutnya yang akhirnya menjadikan sifat itu hina. Dia singa di waktu pagi, dia singa di waktu siang, tapi tepat ketika di waktu malam, maka kemudian dia itu menjadi bangkai. Tidur, tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Dan akhirnya malam-malam dilewati, sampai subuh pun akan dilewati pula. Karena hanya untuk memompa semangatnya ketika bangun, untuk menggait kembali korban berikutnya ketika dia mencari dunia. Maaf ikhwan, maaf bapak dan ibu, saya kalau semangat nyari duit emang salah? Tidak salah, silakan, bahkan itu termasuk satu kebaikan. Tapi kalau sifatnya itu merusak bagaimana kehidupan malam kita sampai tidak pernah bermunajat kepada Allah, itu yang dikategorikan oleh para ulama sebagai muhibbud dunya, pecinta dunia. Makanya maaf ya, takarannya kita, maaf, tawakalnya orang mukmin itu kalau nyari duit itu kan sudah dibuat oleh Rasul. Tawakalnya orang mukmin itu kalau nyari duit itu sebagaimana tawakalnya burung. Rasulullah itu selalu menyebutkan tawakalnya orang beriman itu sebagaimana tawakalnya burung. Tawakal burung itu disebutkan oleh Rasulullah, taghdu himasan wa taruhu bitonan. Nabi itu menyebutkan, sesungguhnya tawakalnya burung itu perginya pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulangnya sore ketika dalam kondisi perutnya penuh. Takarannya kan di situ. Pergi pagi, sore hari pulang penuh. Berarti kalau disebutkan Nabi antara pagi dan sore, berapa waktunya? 8 jam. Sampai maksimal 10 jam. Nah, orang kalau sudah jatuh cinta sama dunia, maka kemudian takaran waktu yang sudah ditetapkan oleh Nabi. Kalau Nabi itu kan ngomong kata kiasan, Pak, saking lembutnya Nabi. Nabi itu kalau berbicara tidak kasar. Makanya ketika menyebutkan takaran, Nabi itu menggunakan dengan bahasa yang indah. Ya, tawakalnya itu kayak tawakal burung, perginya pagi, pulangnya sore. Dan itu kalau kita kembalikan kepada para ulama yang membaca, para ulama itu kemudian membaca, pergi pagi pulang sore itu ya 8 sampai 10 jam. Sudah, itu untuk urusan dunianya. Tapi maaf, orang kalau sudah cinta sama dunia, mungkin perginya terlalu pagi, pulangnya terlalu malam, Pak. Nah, kalau kita pikir-pikir, burung apa yang pergi pagi pulang tengah malam? Burung hantu mungkin. 1-2 kali kita tidak tahajud masih maklum lah. 1-2 pekan kita tidak tahajud masih dimaklumi. 1-2 bulan masih dimaklumi lah. Walaupun itu sudah mulai kebangetan. Tapi kalau sampai bertahun-tahun tidak pernah tahajud, dan selalu mengatasnamakan bahwasanya dirinya tidak tahajud karena sibuknya dia untuk mencari duit, maka dia itu tidak sadar irisan antara mencari nafkah dengan cinta sama dunia itu irisannya tipis. Dan kadang-kadang banyak laki-laki itu ketika dikomentari, kamu kok sampai tengah malam? Loh, saya ini kalau tengah malam tuh kalau bukan nyarikan duit buat kamu, terus buat siapa? Padahal takarannya itu sudah dibuat oleh Allah. Jadi bukan berarti setelah ini kita tidak nyari duit, terus kemudian kita bangkai di waktu siang, bangkai di waktu malam, lebih parah lagi. Yang dikatakan oleh para ulama, kalau kamu semangat silakan, tapi jangan jadi dosa. Dosa itu bangkaimu di waktu malam. Sampai kemudian ketika terjadi semacam itu, sampai akhirnya menjadi dosa, kemudian menjadi bangkai di waktu malam, dihabiskan waktunya terus untuk nyari duit dan tidak pernah putus untuk nyari duit. Nah, itulah yang disebut akhirnya dengan cinta kepada dunia. Takarannya diperhatikan. Ya sudah malam, sudah. Kecuali dalam urusan-urusan kebaikan yang berkaitan tentang urusan agama. Ya, takarannya semacam itu. Ustadz, kalau saya kerjanya mulai habis isya, itu kan beda. Memang dapat shiftnya malam. Jangan sampai nanti kerja harus resign. Kenapa resign? Saya selalu dapat shift malam, Ustaz. Menyelisih perintahnya, enggak gitu juga. Luaslah memahami dalil itu konteksnya tidak secara terlak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama,
Orang itu fix dan confirm disebut sebagai cinta dunia itu yang ketiga. Ketika kewajiban dia mencari duit menghilangkan seluruh kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepadanya. Lalu dia membesar-besarkan kewajibannya untuk mencari rezeki. Paham di sini, Pak? Kewajiban kita ini kan banyak. Kewajiban mendidik istri, membimbing anak, mengingatkan suami, berkontribusi untuk agama Allah, nuntut ilmu, itu kan kewajiban juga. Tapi kalau orang jatuh cinta sama dunia, dia itu akan mengatakan bahwasanya mencari pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan profesinya, itulah kewajiban dia satu-satunya. Akhirnya menenggelamkan semua kewajiban-kewajiban dia yang lainnya. Dan kalau dia digugat ketika kemudian dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya, dia akan marah-marah. Kenapa? Karena merasa bahwasanya seakan-akan kewajiban seorang laki-laki itu cuma satu, nyariin duit buat keluarganya, dan tidak ada kewajiban yang lainnya. Akhirnya menuntut ilmu tidak pernah ada waktu. Seakan-akan menuntut ilmu bukan kewajiban. Makanya kan sering kan banyak orang kalau diajak, ayo ada kajian gitu, enggak, saya lagi sibuk. Dikiranya orang yang datang ke kajian itu pengangguran. Enggaklah, sibuk saya. Membicarakan tentang agama Allah itu seakan-akan tidak penting gitu. Jadi yang terjadi dengan saudara-saudara muslim kita misalkan di Palestina diserang gitu, dia nggak tertarik. Tadi malam ada serangan di Gaza. Alah, ngomongin jauh-jauh di Gaza. Urusan kita aja banyak, tidak selesai-selesai kok ngurusin yang jauh-jauh. Dia tidak ada greget, Pak. Ketika diinginkan urusan dakwah, dia kan tertarik. Kenapa? Karena selalu merasa urusan yang paling besar yang dia miliki ketika menjadi hambanya Allah itu apa? Pokoknya nyari duit. Itu seakan-akan kewajiban pokoknya dia menjadi hambanya Allah. Dan selalu berkata, loh kalau nggak nyarikan saya itu siapa lagi? Kan begitu. Istrinya ketika mengatakan sama dia, Mas, kapan kamu ngingetin saya dan ngajarin saya? Loh, saya ini kerja ini terus gimana? Dan akhirnya berantakan. Anak-anaknya tidak mendapatkan ilmu, anak-anaknya tidak mendapatkan contoh, dan akhirnya semua itu tenggelam kewajiban itu di balik satu kewajiban besar yang dia terlalu besar-besarkan, yaitu adalah mencari rezeki. Dan itu menenggelamkan kewajiban yang lainnya. Istri tidak pernah mendapatkan nasihat. Agama Allah tidak pernah mendapatkan perhatian. Ini saya sampaikan kisah nyata ya Pak. Saya sebulan atau 2 bulan lalu lah, pas di rumah, komplek perumahan. Saya itu sholat di komplek, di lantai 2. Ada anak-anak itu lagi main handphone ketika khutbah Jumat. Sampai miring-miring ke kanan kiri. Saking serunya main, ternyata dia main game. Pas ketika khutbah Jumat, saya kan ngeliatin gitu. Malah saya diliatin lagi sama dia. Saya mau mengingatkan kan enggak bisa kan Pak. Idza qulta li sahibika ansit wal imamu yakhutubu faqad lagaut. Kalau kamu itu mengingatkan orang yang sedang ngomong, maka kamu pun ikut akad batal. Saya kan ngeliatin dia ngeliatin lagi. Maaf ya, kita bicara tentang ini bukan berarti kita menjadi lebih baik. Enggak, kita hanya ngambil ibrah. Bisa jadi dia lebih baik, tapi untuk masalah ini kita ngambil pelajaran. Selesai khutbah Jumat, sholat saya nempel Pak. Habis sholat, selesai, saya jawil. Kelas berapa adik? Kelas 9 Om. Saya dipanggil Om, ya dan gak apa-apa lah. Padahal kelihatannya belum cocok dipanggil Om. Saya bilang gak apa-apa lah. Kelas 9 itu berarti 3 SMP. Maaf ya, kita kan produk tahun 90-an yang tidak kenal kelas 9. Kalau antum kan produk 80-an. Bagaimanapun saya 10 tahun lebih muda. Maaf ya. Jangan menyamakan, jelas berbeda. Saya nanya itu, antum kelas 9. Terus saya tanya, kok main handphone ketika khutbah Jumat? Nah, jawabannya ngeri-ngeri sedap. Daripada tidur, oh ya juga ya. Alhamdulillah saat itu saya lagi nggak tidur. Terus saya bilang, kenapa Om? Gini loh Dik, kalau pas lagi khutbah Jumat itu ya jangan dengerin apa-apa. Duduk aja sebentar 20 menit.
Ya kalau ngantuk banget ya tidak apa-apa, tapi jangan main-main. Emang kenapa? Saya ngomong, man masal haswa fakat lagu. Orang yang megang kerikil itu ketika khutbah Jumat itu batal. Ini peringatan kita semua ya, apalagi yang suka mainin sajadah itu. Ini yang ketawa-ketawa saya curiga. Ini mainin sajadah ini ada itu batal itu. Terus man masal haswa fakat lagu. Siapa yang main-main kerikil itu batal. Oh gitu ya. Iya. Saya tidak tahu Om. Iya. Kalau main game nantilah setelah selesai khutbah Jumat main game gak lama kok. Khutbah itu kalau lama banyak orang batuk-batuk ngasih kode ke khatibnya. Jadi cuma sebentar kan ngomong sama anak muda disesuaikan dengan mereka. Kalau saya ngomong qala Rasulullah tidak paham. Akhirnya kemudian dia itu baik orangnya. Siap Om. Saya akhirnya tertarik. Sekali lagi kita tidak boleh merasa lebih baik. Saya nanya, bapaknya ada? Ada Om. Papa ada? Papa ada. Di kantor? Iya. Saya nanya, Papa emang tidak pernah sholat Jumat? Tidak pernah. Karena kalau Jumat itu di kantor. Kadang-kadang kan tanggal merah ketika hari Jumat. Kalau tanggal merah kita keluar kan, tidak sholat Jumat ketika keluar kota. Tidak pernah ngajarin bagaimana sholat Jumat sebagaimana peraturannya. Tidak pernah Om. Ya sudah tidak apa-apa. Saya maaf ya, sekali lagi mungkin Bapak itu punya kelebihan yang tidak kita ketahui. Tapi khusus masalah ini tuh saya pengen ngambil pelajar. Saya tuh terdiam. Banyak di antara kita itu pengen anak kita solih. Tapi kita tidak pernah menempelkan kelingking kaki kita dengan kelingking kaki anak kita di masjid. Itu kan membingungkan. Dan maaf yang menurut saya tadi bingung itu kenapa? Karena sholat Jumat itu menurut saya paling simpel dan paling sederhana Pak. Kalau kita arahkan ke anak kita. Kalau anak kita tidak bisa sholat khauf, anak masih maklum lah. Sholat khauf itu agak rumit. Kalau anak kita itu tidak bisa untuk sholat kusuf, anak maklum lah. Memang agak rumit ya. Kalau sholat Jumat itu kan tinggal orang tua ngecek. Nanti kalau sholat Jumat begini, duduk, diemin aja dengerin sebentar. Kasih reward misalkan, nanti kalau diem, nanti kayak saya kasih hadiah begini misalkan. Tapi hari ini, karena mungkin atas nama profesi, atas nama karir, atas nama profit, atas nama margin, semua kewajiban yang lainnya itu hilang Pak. Makanya pernah nggak kita berhadapan dengan orang, baru ngomong Palestina aja sudah tidak tertarik dia. Kita sampai mendatangkan tema, nggak nyambung juga. Bisa jadi mereka nanti diberi oleh Allah rahmat yang besar dan mereka lebih baik daripada kita. Tapi contoh semacam itu tuh sering kita peroleh. Kenapa kok sampai dingin melihat saudaranya, melihat tentang Islam, melihat tentang dakwah, tidak peduli sama sekali. Karena sudah kesetrum hatinya dengan cinta sama dunia. Dan kesetrumnya dengan cinta dunia itu apa? Mengamputasi semua kewajiban-kewajiban besar yang lainnya. Seakan-akan kalau orang itu jatuh cinta sama dunia itu apa? Tidak ada yang penting Pak. Kecuali yang paling penting itu dapetin duit. Ini ada kisah nyata hijrahnya seorang keluarga, suami dan istri ketika perjalanan umrah kemarin. Ada seorang perempuan, ada seorang bapak dan ibu itu. Ibunya tuh dulu ngomong, saya itu dulu Ustaz, saya rela nitipkan anak saya di rumah supaya kemudian saya bisa ini. Tapi akhirnya saya tuh sadar gitu loh. Saya tuh semakin jauh dari anak saya. Jadi akhirnya di sini kita menjumpai. Jadi bukan masalah fasilitas. Ini masalah mentalitas kita. Jadi kalau sudah nggak peduli tentang apapun yang menjadi kewajibannya, qawamnya hilang. Kewajiban amar nahi mungkarnya hilang, semuanya hilang dengan atas nama karir, margin dan profesi. Ya sudah Pak. Berarti fix dan confirm saat itu dia telah jatuh cinta sama dunia. Nah, profit, margin semua itu merusak betul. Kalau akhirnya menjadikan itulah tujuan terbesar pada hidup kita. Itu yang ketiga. Yang keempat itu orang kalau disebut fix dan confirm cinta sama dunia itu para ulama lalu menyebutkan yang keempat, mereka itu tidak peduli halal dan haram kalau sudah nyari duit. Makanya perkataan-perkataan mereka itu yang sering menjadi lelucon dan saya menganggapnya tidak lelucon itu. Mereka berkata apa? Yang haram aja susah kok apalagi yang halal. Begitu. Pernah ada video viral itu dari Demak.
dekat dengan Kudus. Tempat saya berarti. Ada panti pijat plus yang ditutup itu. Dia protes, Pak. Ketika dia protes tuh ngomongnya itu, ya Allah, dia berkata apa? Loh, kalau saya nggak mau buka usaha kayak gini, nanti neraka sepi. Gitu. Pernah lihat videonya? Entah dia karena pingin untuk mengundang gelak tawa atau memang begitu cara dia berpikir. Tapi kemudian di situ kita menjumpai salah satu di antara perkara yang menjadikan orang itu ketika dia itu sudah fix dan confirm cinta dunia itu apa? Filterisasi dia ketika memandang urusan duit itu menjadi longgar betul. Sampai akhirnya perkara yang syubhat pun dijadikan bisa menjadi halal. Yang haram itu bisa diturunkan menjadi syubhat. Padahal maaf ya, berulang-ulang saya sering sampaikan. Tidaklah Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga. Bukan karena membunuh, bukan karena berzina. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena memakan satu gigitan buah yang diharamkan oleh Allah. Sudah itu tak. Gara-gara satu gigitan tok, nggak sampai 10 gigitan. Nggak sampai kemudian bersendawa, gelegean gitu. Saking banyaknya buah yang digigit. Enggak, satu gigitan itu sudah diturunkan oleh Allah dari surga. Untuk memberikan pelajaran kepada saya, kepada bapak dan ibu. Loh, kalau satu gigitan tok itu sudah tidak memantaskan Adam di surga. Loh, apalagi ketika seluruh kehidupan kita ini dipenuhi dengan yang haram. Cahaya ketaatan itu langsung mati. Dengan yang haram. Makanya intinya sunnah. Kalau intinya hadis itu kan yang hadis itu kan hadis itu kan ratusan ribu. Kalau mengacu kepada Imam Ahmad ada 1 juta hadis. Intinya hadis yang pernah disebutkan lisan Rasulullah itu intinya 3. Hadis Umar, hadis Aisyah, hadis Nu'man bin Bashir. Hadis Umar menjaga niat, Pak. Jadi sepertiga dari sunnah itu wajibnya kita itu menjaga niat. Yang kedua hadis Aisyah. Menjaga ilmu sebelum kita berkata dan berbuat. Yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir. Intinya apa itu? Menjaga diri yang haram. Ya, makanya Nabi pernah kemasukan seorang cucunya Husain. Itu Nabi tidak sadar. Husain itu ngambil kurma, tapi kurma zakat. Padahal kita paham ya, keluarga Nabi itu tidak boleh makan kurma zakat. Tidak boleh makan zakat. Seluruh keturunannya ke bawah. Kalau ada yang makan keturunan Rasulullah berarti tidak boleh makan zakat. Husain itu makan kurma zakat, baru disadari Nabi, loh ini makan kurma, jadi dari kresek, dari plastik zakat. Langsung kemudian dipukul-pukul itu di punggungnya. Padahal kita paham ya, betapa Rasulullah itu cintanya kepada cucunya itu luar biasa. Bahkan pernah sujud lama betul. Karena di atas itu ada cucu-cucunya dan dia tidak ingin mengganggu cucunya ketika main. Saking lamanya sujud saat itu, para sahabat itu mikir, kok lama betul apa turun ayat ya ini ya. Terus sampai Abdullah bin Mas'ud itu ngangkat kepalanya untuk memastikan Nabi itu masih sujud atau enggak. Diangkat, loh masih sujud lagi dia. Itu cintanya Nabi kepada cucu-cucunya. Tapi itu beda, ketika cucunya makan kurma zakat, Nabi itu tidak kemudian menganggap itu biasa. Tapi Nabi pukul-pukul kayak gitu supaya keluar, dan akhirnya muntah. Imam Nawawi kemudian menyampaikan, kenapa Nabi mendapati Husain yang masih belia, yang sebenarnya belum terkena beban hukum kalau dia memakan itu. Tapi kenapa Nabi itu mengkondisikan supaya Husain itu memuntahkan kembali kurma zakat yang dimakan? 1. Karena Nabi tahu kalau kurma zakat ini sudah masuk ke perut, impact-nya itu lebih besar daripada apa yang telah dia makan. Itu masalah duit. Masalah duit, Pak. Jangan-jangan kita ini tidak menang-menang itu ya karena makanan kita masih banyak tersentuh dengan yang haram kan? Masih ingat gak kisah sejarah dulu? Makanya kenapa sih orang kafir itu pingin supaya kita tuh makan yang haram? Karena orang kafir itu tahu kalau kita sudah makan yang haram tuh doa kita tidak akan mustajab. Bapak tahu sebuah sejarah, Hajjaj bin Yusuf itu pemimpin yang luar biasa, banyak mendolimi orang. Ada satu daerah yang tidak pernah mampu dikendalikan oleh Hajjaj bin Yusuf. Daerah mana itu? Irak. Orang Irak itu dulu, Pak, terkenal sebagai tempatnya orang-orang yang kuat karakternya. Dan terkenal pula itu orang-orang yang luar biasa. Mereka itu tidak bisa untuk dikendalikan sama Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini kan pemimpin yang sukanya bunuhin orang. Orang Irak ini sepakat, siapapun pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf yang didaulat untuk menjadi pemimpin Irak,
Kita akan doakan supaya tidak pernah lama menjadi pemimpin di Irak. Dan betul Pak, setiap ada pemimpin yang ditunjuk oleh Hajjaj bin Yusuf tidak lama meninggal. Sampai Hajjaj bin Yusuf tuh mikir, ini gimana caranya? Ini orang Irak ini mustajab doanya. Lihat Pak, bagaimana orang zalim ini berpikir keras supaya mementahkan doanya masyarakat Irak. Tiba-tiba dia punya ide. Oh, saya tahu caranya. Seluruh warga Irak dikasih pengumuman. Setiap rumah harus mengumpulkan telur. Dan telur itu harus dikumpulkan di balik kota. Di tengah alun-alun. Semua keluarga. Yang tidak mengumpulkan telur, dibunuh. Warga Irak sudah mikir, ini aja sebenarnya maunya apa lagi sih? Kok kami disuruh ngirimkan, mengumpulkan telur ini apa lagi nih maksudnya? Tapi mereka tidak sadar strategi dan rencana busuk yang sedang dijalankan oleh Hajjaj bin Yusuf. Setiap warga bawa telur Pak, diletakkan itu di balik kota. Maka Hajjaj bin Yusuf tanpa disadari warga Irak melihat dari kejauhan. Dia ngomong sama ajudan-ajudannya, gimana? Telurnya sudah dikumpulkan semua? Ya. Ada keluarga yang tidak mengumpulkan telur? Tidak. Semuanya ikut mengumpulkan. Nah, Hajjaj bin Yusuf senyum. Biarin telur itu di situ. Kemudian malam merambah gelap, pagi berganti hari. Paginya ajudannya dipanggil lagi sama Hajjaj bin Yusuf. Kamu perintahkan warga Irak yang telah mengumpulkan telur, suruh ngambil telurnya. Yang telah mereka kumpulkan kemarin telur mereka sendiri. Ajudan kembali membuat pengumuman. Telur kalian yang kalian kumpulkan kemarin harus kemudian dikumpulkan, harus diambil kembali. Maka warga Irak saat itu sudah dalam kondisi mereka itu marah gitu. Ini maunya Hajjaj bin Yusuf ini apa sih? Suruh ngumpulkan, tiba-tiba suruh ngambil telur kita sendiri. Yang tidak ngambil telurnya lagi akan dibunuh. Akhirnya warga Irak datang lagi ke balik kota. Dan mereka kan bingung telurnya yang mana Pak. Karena telur itu kan mirip-mirip kayak gini, jeruk gini tuh besar gedenya itu kan gak sama Pak. Akhirnya mereka menggampangkan. Sudahlah, ngambil satu. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya ngambil telurnya berbeda dengan telur yang mereka bawa sebelumnya. Ada yang kemarin membawa telur lebih kecil, pulang-pulang membawa telur lebih besar. Itu syubhat atau tidak? Syubhat. Sudah diambil, bawa pulang. Hajjaj bin Yusuf tunggu 3 hari, sampai telur itu dimakan lagi. Akhirnya kan diagen 3 hari, pasti telur itu sudah dimasak, dimakan. Setelah itu, Hajjaj bin Yusuf itu ngirimkan orang untuk menjadi pemimpin. Tidak, pemimpin itu saat itu sudah nolak, jangan saya, karena khawatir didoakan masyarakat Irak. Tapi akhirnya tetap dipaksa sama Hajjaj bin Yusuf untuk menjadi pemimpin Irak. Akhirnya jadi pemimpin Irak. Seperti biasa masyarakat Irak kemudian mengangkat tangannya untuk mendoakan pemimpin yang diutus oleh Hajjaj bin Yusuf. Doa mereka 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak sama sekali mendapatkan pengkabulan dari Allah. Sampai mereka bingung. Akhirnya mereka datang kepada para ulama-ulama yang hanif, mereka berkata, kenapa doa kami sekarang tidak didengarkan lagi oleh Allah? Ketika kami mendapati ada pemimpin yang ditunjuk Hajjaj bin Yusuf, kami berdoa supaya pemimpin itu tidak lama bertahan di kota kami. Orang-orang solih dari salafus soleh itu kemudian berkata, apa yang kalian lakukan selama beberapa bulan ini berkaitan tentang perintahnya Hajjaj bin Yusuf. Kami pernah disuruh mengumpulkan telur, terus disuruh mengumpulkan di balai kota, terus kami mengambil kembali, terus ditanya sama ulama itu, apakah kalian mengambil telur kalian sendiri atau kalian tidak tahu telur yang mana kalian yang dulu kalian miliki sebelumnya? Kami mengambil telur secara sembarangan karena kami tidak tahu telur kami yang mana. Langsung ulama tersebut berkata, telur yang kalian makan di rumah itu telur syubhat. Dan itulah yang menjadikan doa kalian tidak dikabulkan sama Allah. Saya ketika baca itu dalam Tabaqatul Kubra, kitab sejarah itu, loh, sampai ukuran telur yang berbeda, kalau itu bukan milik kita, itu bisa syubhat dan menghalangi doa. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu apa?
lebih memikirkan angka deretnya daripada impact-nya, Pak. Saya itu kemarin sekitar setahun lalu, setahun yang lalu, awal-awal tahun 2009, ketemu salah satu ustadz di Bandung tuh cerita, ustadz ini tuh punya pondok, Pak, punya muridnya itu nakalnya luar biasa, Pak. Sudah digundul beberapa kali tetap aja nakal, Pak. Padahal kita paham ya, gundul itu sudah puncak-puncaknya hukuman di pondok. Jadi kalau Bapak dapetin ada santri kok gundul, jangan dibilang keren banget kamu gundul, salah. Ini hukumannya sudah berat. Ketika dia gundul itu, sampai akhirnya guru-guru, ustadz-ustadz pesantren itu sepakat, rapat. Sudahlah kita keluarkan, kita tidak bisa lagi mendidik dia karena saking nakalnya. Ngomong kepada mudir itu kepala sekolah pondoknya. Ustadz, ini keluarkan fulan ini nakalnya sudah terlalu luar biasa, gundul sudah tidak mempan dan tidak jelas lagi, dan kami tidak kuat Ustadz untuk kemudian mendidik dia. Kalau Ustadz tidak keluarkan dia, maka kami yang mati muda Ustadz kalau mendidik dia. Itu kata Ustadz. Kepala sekolahnya ini, ikhwan, akhirnya menerima apresiasi dari para Ustadz muda. Tapi dia tidak tega kalau kemudian dia itu langsung mengeluarkan murid itu lewat telepon. Dan beliau itu rela untuk mendatangi wali muridnya, wali santrinya di kota Bandung. Pergi ke Bandung, ketemu dengan wali muridnya. Lalu wali muridnya itu saking senangnya didatangi ustadz itu. Dia berkata, Ustadz, anak saya tidak ada apa-apa kan Ustadz. Moga-moga anak saya jadi orang solih, gini. Kepala sekolahnya jadi gak enak. Akhirnya ngomong, Pak, maaf saya itu sebenarnya kesini mau memberitahukan anak bapak mau kami keluarkan dari pondok. Ya Allah Ustadz, kenapa? Nangis Pak. Ini kata Ustadz, nangis Ustadz dia. Nangis, betul-betul nangis, gak dibuat-buat. Tolong Ustadz jangan keluarkan anak saya. Ustadz kepala pondok ini berkata, ya gimana ya Pak, Ustadz pesantren sudah tidak kuat. Mas betul-betul terdiam. Tiba-tiba Ustadz ini tertarik Pak, nanya, Bapak ini profesinya apa sih? Kok saya lupa? Disebutkanlah satu profesi Pak, yang sebenarnya sebagian besar para ulama, para ustadz menyebutnya itu salah satu profesi haram. Waduh, mungkin ada kaitannya dengan ini. Kepala sekolah itu tiba-tiba kayak diberikan keberanian ngomong kepada wali santri ini, Pak. Gini aja Pak, saya akan ajukan tawaran ekstrim. Kalau Bapak mau nerima silahkan, kalau tidak mau nerima juga tidak apa-apa. Tawaran ekstrimnya apa? Bapak resign dari pekerjaannya. Karena saya melihat korelasi yang kuat Pak antara anak Bapak dengan apa yang Bapak masukkan ke dalam mulutnya anak Bapak. Kalau Bapak siap menerima tawaran ekstrim saya akan pulang, saya akan kondisikan santri, pusat-pusat kesantrian untuk tetap sabar mendidik anak Bapak. Tapi Bapak harus keluar. Coba, itu kan tidak ringan Pak. Bingung Pak, dan dia mengajukan, kasih saya 3 hari Ustaz untuk berpikir. Oke, 3 hari. Kasih waktu 3 hari. Setelah di waktu 3 hari, sang wali santri itu nelpon. Bismillah Ustaz, saya terima tawarannya. Saya atur resign saya. Awal-awal itu sempat turbulensinya lumayan Pak, sampai akhirnya mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah jauh lebih baik daripada yang pertama. Walaupun mungkin secara gaji tidak segede yang pertama. Seiring dia memperbaiki urusan dia dalam masalah harta Pak, anak ini seiring pula mengalami kebaikan-kebaikan Pak. Dan Bapak tahu, Ustadz ini cerita ke saya, tahu nggak Ustadz, santri ini sekarang sudah tamat dari pondok, hafal 30 juz, dan dia menjadi ustadz muda di kesantrian, di mana ustadz-ustadz dulu itu pernah memusuhi dia sebagai santri. Saya tuh ketika dengar itu, ya Allah, pengen nangis, bingung. Tapi betul di situ. Yang masuk itu memperbaiki semua. Makanya orang kalau sudah cinta dunia, antara yang dijemput dengan apa yang menjadi pengorbanannya itu terlalu beda. Itu yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, orang yang cinta dunia itu pasti dalam kondisi dia itu habis sholatnya berantakan Pak. Sholat duhur di waktu asar, sholat asar di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu isya, sholat isya di waktu
subuh, waktu sholat subuh di waktu duha. Nah itu, nah, sudah kayak gitu ya sudah. Berarti kecintaan dunia ini. Inilah indikator orang disebut cinta dunia. Nanti kalau kita mau baca ini tidak usah ngomongin orang, tidak usah WA temennya SMP. Bro, kamu itu kelihatannya itu hambanya duit bro, tidak usah gitu. Tapi ini untuk membaca kita sendiri aja. Kita aja belum tentu selamat Pak, sudah membaca kisah kehidupan orang. Semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk kita. Sudah jam 3. Saya kira karena ini renungan, biarlah ini jadi renungan, tidak usah ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan nanti gagal menjadi renungan. Lain-lain kali insya Allah kita buka dengan pertanyaan. Saya hari ini ada saudara saya yang baru datang juga tadi, dan saya pulang dulu sebelum nanti malam ada kajian berikutnya. Senang sekali ketemu dengan wajah-wajah lama di tempat yang baru. Yang mengkhawatirkan itu ketemu wajah-wajah baru di tempat yang lama, itu berarti yang muka lamanya hilang. Nah, moga-moga kita selalu menjadi saudara di dunia dan di akhirat insya Allah. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah merahmati tempat ini. Nanti saya fotoin Pak, setidaknya saya akan posting di IG story. Moga-moga masyarakat perkantoran di sekitar sini tahu kalau di sini ada sebuah rumah yang didedikasikan untuk Quran dan untuk kalamnya Allah. Barakallahu fikum, ini dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Alhamdulillah yang telah memberikan kita taujih nasihat ya, untuk kita renungkan, bukan untuk kita tanya-tanya lagi. Dan alhamdulillah menyentuh sekali, dan mudah-mudahan kita bisa merenungkan, dan bukan hanya merenungkan tapi juga mengevaluasi dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin dari hal yang kita lakukan sehari-hari memang apapun tindakan kita harus selalu kita hadirkan mutabaah atau evaluasi diri agar Allah beritahu pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi jazakallahu khair atas waktunya Ustaz dan teman-teman semua. Mudah-mudahan kajian-kajian ke depan kita bisa undang lagi Ustaz dengan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa tanya jawab, karena banyak yang punya masalah ya saya tidak punya masalah ya. Dengan tema yang khusus mungkin kali ya. Nanti alhamdulillah saya tutup, lanjut kita informal saja, kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu asar. Kopi tehnya nanti silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.